Tahun 2023 memang baru berjalan 9 hari, tapi dinamika politik di tataran elit kini telah berada di titik yang cukup rumit. Belum selesai dengan reshuffle, kini para politisi tengah adu argumen tentang sistem proporsional tertutup. Seluruh partai yang kini ada di parlemen, kecuali PDI Perjuangan, dengan tegas menolak sistem ini. Tidak lagi tuh yang namanya Koalisi Perubahan, atau Koalisi Indonesia Bersatu, atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kalau soal sistem pemilu, semuanya maunya terbuka. Hanya 8 partai kontra 1 partai. Sistem proporsional tertutup memang sangat pelik. Keputusan partai dapat diklaim sebagai representasi kehendak rakyat, walaupun nanti mungkin rakyat tidak punya kuasa memilih siapa tepatnya calon wakil rakyat yang mereka inginkan. Rakyat dipaksa hanya memilih partai dan merelakan nama-nama yang lolos ke parlemen berdasarkan keputusan partai. Sangat mungkin ada calon wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat namun tidak terpilih karena kalah nomor urut. Ada kecemasan jika seharusnya para caleg itu mendekatkan diri kepada rakyat, sistem pemilu tertutup justru akan mendorong para caleg untuk lebih dekatnya itu kepada elit-elit partai. Dengan demikian, akankah demokrasi yang secara umum kita ketahui sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh partai, dan untuk kepentingan para elit? Saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Halo pemirsa BTV, semuanya dimanapun Anda berada, selamat datang di Kasih Paham. Saya Pangeran Syahan. Kita masuk memang kepada tahun politik ini, tahun 2023. Setiap minggu pasti isunya ada aja yang baru dan ada aja yang hangat. Dan kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, satu isu yang sebenarnya kalau kita tanya kepada para senior-senior kita ini sudah selesai dibicarakan sebenarnya, tapi sekarang kembali menjadi pokok permasalahan. Itu adalah soal wacana kembalinya sistem pemilu proporsional tertutup. Dan sudah bergabung bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Di sebelah kiri saya, Bang Andi Malarangeng dari Partai Demokrat. Selamat malam. Terima kasih Bang Andi atas kehadirannya. Dan juga Mas Devi Karno dari Partai Golkar. Terima kasih. Siap, selamat malam. Sehat? Sehat. Begituan. Nih, kalau kita langsung aja nih Bang Andi nih kan. Pemilu kita sejak reformasi udah berapa kali? Udah 5 kali? Kira-kira total ya? Nah, ya. Sudah 5 kali dan selalu ada progres di setiap kesempatannya. Selalu ada perbaikan. Tapi kenapa kita sekarang ini kok balik lagi ngomongin soal sesuatu yang sudah selesai? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Mestinya kita sekarang masuk dalam isu-isu konsolidasi demokrasi. Yang ada justru kita kok mau mundur ke arah perdebatan yang 23 tahun lalu. Waktu ketika tahun 99, itu saya kebetulan adalah salah satu tim perumus, tim 7, yang dipercaya oleh pemerintah pada waktu Presiden Habibie untuk membuat rancangan undang-undang yang diserahkan kepada DPR. Rancangan undang-undang pemilu baru, partai politik, dan susunan kedudukan DPR, MPR, dan sebagainya. Pada saat itu, itulah perdebatan mau pakai tertutup. Kalau tertutup, zaman Orde Baru, apa kita mau mempertahankan sistem semacam itu? Atau kita mau mencari yang lebih maju? Pada waktu itu pilihannya adalah pilihan proporsional terbuka atau kita maju kepada sistem campuran antara proporsional dengan distrik. Dan pada waktu itu setelah kita diskusikan pada saat itu, ternyata udah kita maju aja, melompat aja, yaitu sistem campuran seperti di Jerman, yaitu ada distriknya tapi masih ada proporsional supaya partai juga masih punya ruang untuk menempatkan tokoh-tokoh partai di dalam parlemen. Tapi sayangnya waktu itu ditolak oleh DPR. Dan katanya waktu itu DPR, kita belum siap. Ini bagus, tapi belum siap. Jadi lebih baik kita pakai dulu yang ada. Sambil kita melanjutkan proses konsolidasi demokrasi, nanti kita melakukan perubahan-perubahan secara evolusioner. Dan itulah yang terjadi di tahun 2009, 2008. Ketika Mahkamah Konstitusi setelah di Judicial Review, memutuskan untuk maju ke sistem proporsional terbuka. Yang tadinya memilih tanda gambar saja, yaitu Orde Lama, Orde Baru, kemudian awal reformasi, kemudian maju ke kita pilih orang juga, kasih rakyat punya hak untuk memilih siapa yang ingin dipilihnya dan menjadi wakilnya di parlemen. Itulah yang terjadi mulai tahun 2009. Betul. Ketika
sistem proporsional terbuka dimulai, dan ini yang sudah kita 2009, 2014, 2019, dan tiba-tiba sekarang, loh kok tiba-tiba ada muncul, saya juga tidak tahu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita mau mundur ke sistem pemilu Orde Baru yang proporsional tertutup dengan macam-macam alasan yang bagi saya alasan yang tidak masuk akal. Kalau mau tidak puas dengan sistem proporsional terbuka, mari kita maju ke sistem campuran, yaitu sistem campuran yang seperti dilakukan di Jerman. Ya. Ada proporsional, ada distriknya. Yang sekarang kita lakukan ini kemajuan sudah 2000 dari proporsional tertutup. Sekarang ini modelnya sistem Finlandia. Yang kita pilih sekarang ini, dipakai sekarang ini, sistem Finlandia. Nah, mari kita maju, lebih maju lagi. Tapi bukan mundur ke belakang. Bukan mundur ke belakang gitu Bang Andi. Nah ini jadi menarik karena partai-partai politik ini kalau kita lihat Demokrat, Golkar ini kan posisinya berbeda, kepentingannya berbeda. Saya yakin juga menatap 2024 itu berbeda sebenarnya. Tapi kemarin itu duduk bareng semuanya. Duduk bareng semuanya nih. Saya rasa cuma momen itu doang nih yang bisa bikin Golkar dan Demokrat duduk satu meja nih kemarin dengan partai-partai lain. Enggak juga. Kalau soal itu kita masih banyak. Masih banyak dulu. Berkoalisi dulu. Dulu. Tapi sekarang kan beda. Nah, tapi sebenarnya terlepas dari apa yang direncanakan, apa keinginan Partai Golkar, tapi seberapa krusial sebenarnya, apakah ini memang kenapa kita ngomongin hal yang masih seperti ini, atau ada sinyalemen lain yang ditangkap mungkin oleh Partai Golkar, arahnya kemana nih kira-kira wacana ini? Ya, saya belum bisa mengatakan secara detail arahnya kemana, walaupun ada kekhawatiran dari rekan-rekan bahwa kemunduran di demokrasi dari sistem terbuka itu akan menjurus ke kemunduran lainnya. Bukan hal yang tidak mungkin. Nanti bisa pemilihan presiden pun juga sudah tidak lagi langsung lagi. Ini bagaikan membuka Pandora box gitu ya. Bisa kembali lagi, bisa merubah semuanya. Jadi ya banyak hal yang bisa terjadi, maka itu jangan sampai hal itu terjadi, kita cegah di awal. Jadi proporsional tetap terbuka. Hak yang sudah diberikan kepada rakyat 23 tahun yang lalu Bang ya. 23 tahun jangan lagi diambil gitu. Ini kedaulatan sudah di tangan rakyat. Rakyat sudah bisa memberikan hak untuk menentukan presidennya, kepala daerahnya, anggota DPR-nya, sampai dengan anggota DPRD-nya. Bahkan sampai kepala desanya pun juga sudah bisa ditentukan langsung. Kenapa ini dirampas kembali gitu. Itulah yang harus kita jaga. Oke, jadi kan sebenarnya dalam hal ini seia sekata lah. Tapi saya mau jadi devil's advocate di sini. Kan ada yang bilang, wah ini kalau terbuka ini pemilu liberal ini yang ongkosnya terlalu besar kan, yang sebenarnya itu menempatkan partai dalam posisi yang lebih lemah karena membiarkan individu-individu yang lebih berjaya. Kan harus dicalonkan oleh partai juga. Partai yang harus merekrut, menyiapkan hingga bisa nama itu masuk ke dalam daftar calon. Dan daftar calon itu juga kan ada nomor urut yang dibuat oleh partai. Memang dengan proporsional terbuka, nomor urut itu tidak menjadi hal utama karena rakyat memilih langsung. Nah, akan tetapi untuk masuk sebagai caleg itu kan juga harus melalui PDLT yang di partai itu harus jalankan. Jadi gitu. Betul sekali. Jadi kan partai sudah mencalonkan. Misalnya di suatu daerah pemilihan ada 10 calon, 10 kursi. Partai boleh merekrut 10 kadernya untuk masuk di dalam daftar calon itu. Itu hak partai. Yeah. Dan kemudian dikasih nomor berapa nih? 1-10 ini siapa yang nomor 1, siapa yang sampai nomor 10, itu juga hak partai. Nah, karena itu partai sudah cukup kuat di situ. Lalu kemudian kasih juga dong rakyat punya hak untuk memilih di antara 1 sampai 10 ini yang mana yang masuk di parlemen, yang mana yang saya paling suka. Betul. Bisa nomor 10, bisa nomor 7, nomor 3, bisa juga nomor 1. Tapi itulah hak rakyat. Nah, kalau dikatakan bahwa sistem proporsional terbuka ini mahal biayanya apa segala macam, ataupun juga ada lagi bilang, oh ini kan menimbulkan semacam kampanye biaya tinggi, politik biaya tinggi. Ya itu tergantung bukan pada sistem pemilu, tapi tergantung pada yang namanya campaign finance reform, reformasi sistem pendanaan kampanye. Ini yang sampai sekarang belum dilakukan dengan serius di Indonesia. Dan juga penegakan hukum. Jadi ada macam-macam di situ, bukan pada sistem pemilunya. Nah, jadi nggak ada alasan pada dasarnya untuk kembali lagi mengambil alih atau mengebiri hak rakyat untuk memilih hanya karena sekedar bahwa wah ini nanti ekonomi biaya tinggi untuk kampanyenya dan segala macam. Jadi kalau Bang Andi dan Mas Steve itu sebenarnya apa terlalu diada-adakan gitu alasannya atau bagaimana ini Bang Andi?
Ya kalau saya bilang sih gini, kalau namanya dalam kampanye ya, dimanapun ya di Amerika ataupun juga di Singapura biaya kampanye tidak ada yang murah, pasti tinggi. Tapi kembali lagi, terus apakah dikhawatirkan dengan karena biaya kampanye tinggi akan menjadi meninggikan korupsi dan lain sebagainya? Lah itu kan tergantung ya sistem pemerintahannya, sistem pengawasannya. Nah jadi jangan disalahkan kepada satu sistem pemilihannya saja, akan tapi harus dilihat sistem secara keseluruhan, good governance-nya lah, apa namanya supervisory board-nya, itu semua itu harus saling berkaitan untuk memastikan bahwa perjalanan pemerintah berjalan dengan baik dan APBN terserap dengan sempurna dan juga tidak ada kecurian-kecurian ataupun kehilangan-kehilangan di situ. Baik, jadi kalau memang ada yang belum sempurna, belum berada dalam kondisi yang ideal, jangan sistemnya seluruhan dirombak, tapi diperbaiki apa yang masih kurang. Baik, Diperbaiki dong. nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, Bang Andi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Dikasih Paham.